angsa dan danau perak. Di ujung dunia, tersembunyi di balik hutan lebat dan pegunungan tinggi, terdapat sebuah danau yang luar biasa indah. Airnya berkilau seperti perak, dan setiap malam, permukaannya memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Ajaib, danau itu disebut Danau Perak. Dan di tengah danau, berdiri sebuah istana kristal yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berhati tulus. Di dalam istana itu, hiduplah seorang gadis bernama Putri Alwina, yang dijuluki Putri Angsa oleh para penjaga hutan. Ia mendapat julukan itu bukan tanpa alasan. Setiap pagi, Alwina akan berlayar dengan perahu kecil berbentuk angsa ke tengah danau, menyanyikan lagu-lagu yang mampu menenangkan badai, menyembuhkan burung yang terluka, bahkan membuat bunga-bunga mekar lebih cepat. Namun, ada sebuah rahasia besar. Alwina bukanlah manusia biasa. Ia adalah putri separuh manusia, separuh makhluk sihir. Saat malam tiba dan bulan penuh bersinar, ia berubah menjadi seekor angsa putih dengan bulu berkilau perak. Kutukan ini diberikan oleh penyihir cemburu bernama Ibara, yang iri pada keindahan dan kebaikan hati sang putri. Aku akan mengurungmu dalam bentuk angsa selamanya. Jika kau tidak bisa menemukan air mata pertama dari hati yang murni, kutuk Ibara, sebelum lenyap dalam bayangan malam. Sejak malam itu, Alwina hanya bisa menjadi manusia di siang hari. Setiap malam, ia terbang sebagai angsa di atas danau, menunggu dan berharap ada seseorang dengan hati murni yang bisa meneteskan air mata tulus untuknya. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak laki-laki bernama Tilo, seorang penggembala sederhana dari desa seberang hutan. Tilo tersesat saat mencari domba-dombanya yang hilang, dan tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di tepi Danau Perak. Ia terpukau oleh keindahan tempat itu dan duduk di pinggir danau untuk beristirahat. Saat itulah ia melihat Putri Alwina sedang menyanyikan lagu sambil mengobati sayap seekor burung kecil. Tilo diam-diam memperhatikan, lalu mengulurkan tangan menawarkan bantuan. Hari demi hari berlalu. Tilo dan Alwina menjadi teman baik. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan memberi makan hewan-hewan hutan bersama. Tapi setiap sore, saat matahari mulai turun, Alwina akan terburu-buru kembali ke istana dan berkata, "Aku harus pergi." "Tilo, sampai besok ya." Tilo merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tak memaksa. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk tetap bersembunyi di balik pohon besar dan menyaksikan kejadian ajaib. Putri Alwina berubah menjadi seekor angsa yang megah dan terbang ke langit malam. Melihat itu, Tilo menangis, bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena ia merasa sedih. Sedih karena teman yang ia sayangi harus menanggung kutukan sendirian. Air mata pertamanya jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba, danau berkilau terang seperti ribuan bintang jatuh ke air. Di tengah cahaya itu, angsa putih berubah kembali menjadi Putri Alwina. Meskipun malam belum selesai, kutukan Ibara telah patah. Air mata dari hati yang tulus akhirnya ditemukan dari seorang anak penggembala yang memiliki kasih sayang murni. Ibara, si penyihir,
muncul dengan amarah. Tapi kali ini ia tak bisa berbuat apa-apa. Kutukan telah rusak oleh kebaikan hati. Ia pun lenyap oleh sinar danau yang melindungi mereka. Sejak saat itu, Aluina tidak lagi menjadi angsa. Ia tinggal bersama para penjaga hutan, menolong semua makhluk di sekitar danau. Tilo menjadi sahabatnya, lalu penasihat istana yang paling bijaksana. Dan Danau Perak tetap bersinar. Tapi sekarang, setiap malam bulan penuh, terdengar nyanyian bahagia dari istana kristal di tengah danau. Dan mereka semua hidup bahagia untuk waktu yang sangat lama tamat.